Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Teman-teman semua bisa banget on cam Zoom kalian karena acara akan kita mulai sebentar lagi. Oke, teman-teman, kita langsung saja kita mulai kegiatan hari ini. Teman-teman, apa kabar untuk hari ini? Senang banget nih kita bisa ketemu di kelas online persiapan TKA hari ini dari GEP Media. Semoga teman-teman semangat ya untuk kegiatan hari ini, karena ini kesempatan yang bagus banget nih buat belajar bareng dan melatih diri juga menghadapi ujian yang sudah semakin dekat banget tentunya. Karena TKA kan sebentar lagi ya di bulan November gitu. Hari ini juga kita akan belajar bareng juga nih bersama mentor-mentor profesional dari GP Media. Itu ada Kak Amel yang akan membimbing kita di mata pelajaran kimia, kemudian ada Kak Cindy akan membimbing kita di pelajaran fisika, dan juga ada Kak Yoni yang akan membimbing kita di pelajaran bahasa Inggris. Jadi pastikan nih buat teman-teman semua fokus dan juga catat materi pentingnya ya. Nah, buat teman-teman juga, biar latihan kalian makin maksimal, baik itu di rumah maupun di sekolah, GPM dia juga sudah menyiapkan modul e-book TKA nih yang bisa jadi bahan tambahan belajar kalian secara mandiri gitu. Teman-teman juga bisa cek langsung di sosial media GPM Media. Di sana ada linknya di bio Instagram kita, atau nanti akan kita kirimkan link modulnya di kolom chat Zoom ini, ataupun nanti akan kita kirim di grup WhatsApp-nya gitu, teman-teman. Baiklah teman-teman, mungkin tanpa berlama-lama lagi ya, mari kita langsung saja mulai kelas TK hari ini, yang dimana sesi pertama akan dibawakan oleh Kak Amel dengan mata pelajaran kimia nih teman-teman. Langsung saja kita alihkan ke Kak Amel. Oke, baik. Terima kasih Kak Rizky atas kesempatannya. Suara saya terdengar ya? Belum mulai masuk ke materi kimia TKA, aku mau tahu semangat kalian dulu nih. Coba ketik satu kalau kalian semangat, ketik dua kalau kalian semangat banget. Harus ketik ya, kalau nggak ketik kita nggak mulai. Yuk, semangatnya mana nih semangatnya? Oke, ada dari Ayu, terus dari Faras. Wah, semangat banget ya. Oke, Gabriel. Oke, Anissa. Semangat semua ya, berarti ya. Masih semangat banget ya. Oke, karena semangat juga kan untuk meraih PTN impian masing-masing ya. Langsung aja ya, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke pembahasan kimia TKA. Masuk gak ya share screen? Baru ya? Aku izin off cam dulu ya teman-teman karena jaringannya nggak stabil. Oke, sebelum kita bahas, kalau nggak kenal nanti nggak masuk nih materinya ya. Perkenalkan dulu, perkenalkan nama aku Kak Amel. Dalam sesi satu ini aku akan menemani kalian untuk menjelajahi kimia TKA. Oke, langsung aja ya. Nah, yang pertama kita bakal bahas mengenai latihan soal redox. Pasti udah nggak asing ya, reduksi oksidasi. Nah, di soalnya di sini ada pemurnian tembaga secara tradisional dilakukan dengan cara melarutkan biji tembaga sulfida CuS dengan asam nitrat HNO3. Berikut adalah persamaan reaksi yang terjadi. Nah, ini persamaan reaksinya udah tersedia nih di soal. Pertanyaannya adalah jumlah elektron. Ini yang ditanyakan jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi stoichiometri.
simetris setara. Setara. Ingat ya, di sini ada aksinya ini harus setara. Nah, yang ditanya tadi jumlah elektron untuk apa? Jadi kita lihat dulu di kiri kan udah ada 3 Cu ya, berarti atomnya udah sama-sama ada 3. Di sebelah kanan juga ada 3. Nah, untuk N di sebelah kiri ada 8, di sebelah kanan juga ada 8. Untuk O di sebelah kirinya ada, ini kan 3 ya. O ini punya 3, tapi dia ada koefisiennya 8, jadi 8 dikali 3. O-nya ada 24 di sebelah kiri. Di sebelah kanan, O-nya kita hitung ada berapa? Ini ada 8. Terus yang ini ada 3 dikali 4, 12. 8 ditambah 12 ada 20. Dan yang di sebelah sini di 4H2O ini ada 8. Jadi ada 4 ya, sorry. 4 dikali 2. 4 dikali 2, oke 8. Jadi totalnya adalah sama kayak yang di 8NO3 ini. Ada 20, 32, sorry, ada 32 ya. Di sini ada 32. Terus di sini berarti ada 8. Kita tulisnya bila bingung di sini ada 12. Ini karena dikali ya, jadi ada 12. Totalnya sama dengan 12. Nah, yang ini dia ada 8. Jadi totalnya ada 32. Udah sama ya. H-nya juga di sini ada 11 dan yang di kanan juga ada 11. 11-nya dari mana? Ini ada 3H, yang ini ada 4 dikali 2 itu 8. 8 tambah 3 dia sama-sama ada 11. Kalau udah kayak gitu gimana lagi? Kita lihat di sini. Cu ini juga Cu. Sebenarnya dia bisa kan kita bikin reduksi oksidasinya, tapi Cu2 plus ini hasil biloksnya dia adalah nol. Kenapa biloksnya nol? Karena dia merupakan unsur bebas. Unsur bebas. Semua unsur bebas itu biloksnya nol. Nah, CuS. Cu itu umumnya memiliki biloks plus 2. Kalau S min 2. Kenapa S-nya min 2? Karena di sini nggak ada muatannya. Jadi sama dengan nol. Dia harus sama dengan nol. Untuk dia sama dengan nol, ketika Cu-nya plus 2, maka S-nya min 2. Kemudian kita lihat lagi di sebelah kanan. Ini Cu udah selesai. Tadi kita kan menyamakan bilok X ya. Berarti kita cari di sebelah kanan juga X. S-nya ini ada berapa biloksnya? Nah, di sini ada H. H itu kan plus 1 ya. Terus O itu min 2. Min 2 dikali 8 berarti min 8. Di sini muatannya pangkat min 1. Berarti harus sama dengan min 1. S-nya berapa? Untuk melengkapi ini harus plus 6. Plus 1 plus 6 itu hasil plus 7. Plus 7 dikurang 8 hasilnya min 1. Nah, berarti fokusnya di sini nih. Di S-nya dia ada plus 6. Sama di sini S-nya ada min 2. Jadi kita bisa lihat di sini min 2 ke plus 6 itu naik berapa? Nah, kita tulis di sini ya, karena yang dicari adalah jumlah elektron, maka kita tulis di sini min 2 dikali dengan 3. 3 itu dia adalah koefisiennya. Hasilnya adalah min 6. Kemudian yang di sebelah kanan, S-nya, kita lihat di sini ada plus 6. Berarti kita tulis plus 6 dikali dengan muatannya nih, dengan koefisiennya 3. Berarti sama dengan plus 18. Bisa dilihat min 6 ke plus 18 berarti dia mengalami penaikan atau penurunan. Kenaikan ya, berarti kita tulis di sini naik. Naik sama dengan 24. Kenaikannya dia 24. Karena kita tadi yang ditanyakan elektron, maka kita kali dengan 1 elektron. Hasilnya adalah 24 elektron. Gitu. Nah, selanjutnya ini udah dapat nih. Kalau naik berarti kan dia oksidasi. Nah, kalau reduksinya yang penurunannya dia kayak gimana? Kita lihat di sini. Tadi Cu udah, S udah, kita fokus sama N. O itu kan min 2. Min 2 dikali 3 berarti hasilnya berapa? Min 6. Kemudian di sini ada pangkatnya min 1 muatannya. Berarti min 6. Jadi apakah nih harus min 1? Berarti kan harus ditambah dengan 5 ya, plus 5. Oke, fokus di N-nya adalah plus 5. Di N yang sebelah sini kita lihat lagi. Ini 8 itu tadi total N-nya ya. Nah, berarti kita lihat di sini O itu min 2. Nah, berarti ini kan nggak ada muatan apa-apa, harus sama dengan 0. Nah, untuk melengkapinya, berarti di sini N-nya harus plus 2. Oke, jadi dari plus 5 ke min 2 ke plus 2 berarti dia mengalami penurunan. Oke, ini N. Nah, kita tulis lagi hal yang serupa ya. Plus 5 dikali dengan 8. 8 itu koefisiennya.
hasilnya adalah plus 40. Kemudian di sebelah kanan kita lihat biloxnya itu plus 2 dikali dengan koefisiennya 8 sama dengan plus 16. Nah, kalau udah kayak gini dilihat 40 ke 16 itu kan dia turun ya. Turun berapa dia? Turunnya ada sama, turunnya 24 juga. Turun 24 dikali dengan satu elektron. Untuk dia menjadi elektron ya, jadi sama aja 24 elektron juga. Nah, kita lihat lagi soalnya, yang ditanya adalah jumlah elektron. Oke, untuk setiap mol CuS, maka kita bisa menggunakan rumus yang ditanyakan ini ya, mol elektronnya per dengan mol CuS. Karena kan yang ditanya jumlah elektron per CuS gitu kan, setiap mol CuS. Nah, sama dengan koefisien dari elektron per CuS. Oke, kita bisa lihat. Ini mol elektron itu yang ditanya. Tulis lagi, mol elektron yang ditanya per mol CuS-nya berapa? Mol CuS-nya ini dia per berapa? Per satu ya kan? Karena setiap, berarti kalau setiap itu ya per setiap per satunya itu berapa gitu. Koefisien elektronnya berapa? Kita fokus sama koefisien elektron yang si CuS ini. CuS ini kan dia 24 elektron ya, maka dia koefisiennya adalah 24 per CuS. Koefisien ya, ini koefisien CuS. Koefisien CuS-nya dia ada 3. Maka bisa kita hasilkan mol elektronnya sama dengan ini satu ya dikali 24 per 3. Jadi hasilnya adalah 8 mol. Ini untuk nomor satu. Next, kita lanjut ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh nanti di kolom chat dulu ya. Nomor 2. Dalam larutan basa, gas klor mengalami reaksi disproporsionasi sebagai berikut. Nah, ini ada persamaannya. Yang ditanya adalah sama kayak tadi, jumlah mol elektron. Tapi kalau tadi kan untuk setiap mol ya, kalau sekarang ada kata setiap 3 mol. Berarti nanti pernya bukan per 1 mol lagi, tapi per 3 mol. Nah, kita lihat lagi di sini. Cl2 ini termasuk unsur bebas, maka biloxnya adalah 0. Kemudian kita lihat yang sebelah kanan, CL-nya ini berapa? Karena oh itu dia min 2 dikali 3, biloxnya itu berarti min 6, harus sama dengan min 1, berarti CL-nya adalah plus 5. Oke, CL-nya plus 5, kita tarik dulu di sini 0 ke plus 5. 0 ke plus 5 berarti dia naik berapa? Naik 5 ya. Naik 5 kita kali dengan satu elektron, sama aja kayak 5 elektron. Oke, setelah itu kita lihat lagi. Di sini ada OH-, ya kan? OH- ini kita nggak masukin ke mencari redoxnya. Kenapa? Karena dia masih termasuk dari si unsur bebasnya dulu. Karena di sini juga kan setelah O gitu kan, dia masih ada Cl nih. Kita masih bisa gunain di sini. Karena Cl2-nya di sini masih 0, tetap sama unsur bebas. Kita tarik lagi di sini. Nah, 5 Cl min. Karena di sini muatannya min 1, maka Cl-nya juga pasti min 1. Gitu. Setelah itu kita lihat lagi. Dari 0 ke min 1 berarti kan dia mengalami penurunan ya. Turun. Dia turun berapa? Turun 1 dikali 5. Karena dia turun 5 juga ya. Satu ini elektronnya berarti dia sama aja 5 elektron. Seperti itu. Nah, kita cari lagi pakai rumus yang tadi, yaitu mol elektron per mol Cl2. Karena yang ditanya adalah Cl2-nya sama dengan koefisien dari elektron per koefisien dari Cl2. Nah, ini kan yang ditanya mol elektron ya. Berarti mol elektron per mol Cl2-nya dia berapa? Setiap berapa? Setiap 3 mol. Maka per 3. Sama dengan koefisien elektronnya. Nah, koefisien elektronnya dari Cl2 yaitu dia 5 elektron. 5 per koefisien Cl2-nya ada berapa? Ada 3. Maka bisa kita dapatkan hasilnya mol elektron sama dengan, ini sama aja 3 dikali 53 ya. Hasilnya berapa?
mol. Gitu. Oke, selanjutnya kita masuk mengenai sel volta. Nah, di sini ada diketahui Zn2 plus 2E menjadi Zn. E0 selnya adalah min 0,76 volt. Kemudian Cu2 plus 2E menjadi Cu, E0 selnya adalah plus 0,34 volt. Aku punya triknya, kalau misalnya kalian mau cari katoda, anoda, reaksi, notasi sel, sama E0 selnya. Nah, triknya gimana? Triknya kita lihat aja di sini. Ada E0 sel yang besar, ada E0 sel yang kecil ya. Meskipun nanti di soal misalnya di sini bukan plus tapi min, kalian bisa lihat dari mana nih E0 sel yang lebih besar yang mana, yang lebih kecil yang mana. Itu sama aja ya buat triknya. Nah, ini kan ada plus 0,34 sama min 0,76. Berarti kan ini yang besar ya. Ini E0 sel besar. Oke, ini E0 sel yang besar. Kalian bisa lihat di sini, besar huruf belakangnya adalah R. Maka dia mengalami apa? Mengalami reduksi. Nah, reduksi ini dia terjadinya di mana? Karena R ini huruf konsonan, kemudian kita lihat lagi, berarti kan kalau ini E0 sel besar, yang atas berarti E0 sel kecil, gitu. Nah, dia kebalikannya. Kalau yang bawah reduksi, berarti yang atas dia mengalami oksidasi. Oksidasi terjadinya di mana? Ini kan O itu huruf vokal ya, berarti dia terjadinya di anoda. Karena anoda depannya juga A nih, huruf vokal gitu. Itu cara untuk ingatnya. Nah, berarti kita bisa menentukan nih, yang A, katoda, katodanya itu sama dengan siapa? Sama dengan Cu. Ya, karena Cu ini yang besar kan, dia mengalami reduksi terjadi di katoda, maka Cu sebagai katodanya. Kemudian yang mengalami sebagai anoda adalah Zn. Oke, nah untuk reaksi, reaksi juga aku ada triknya. Oke, kita tulis dulu di sini reaksi. Gimana triknya untuk reaksi? Kalau reaksi, aku tulis di sini ya, reaksi. Ketika dia E0 selnya besar, oke, E0 sel besar, maka reaksinya tetap. Tapi ketika E0 selnya dia kecil, maka reaksinya diapakan? Dibalik. Oke, ini yang harus diingat. NL sel besar, NL sel kecil. Kalau untuk reaksi ketika NL selnya besar, dia tetap. Kalau untuk reaksi ketika NL selnya kecil, maka dia dibalik. Kita lihat di sini untuk reaksi. Yang NO sel kecil adalah yang Zn kan, maka Zn ini harus kita balik reaksinya. Jadinya gimana? Jadi Zn menjadi Zn2 plus 2E. Oke, E0 sel nol selnya awalnya dia negatif, itu harus dibalik juga jadi positif. Jadi kalau misalnya awalnya positif, dibalik juga jadi negatif. Nah, ini kan negatif, maka kita ubah jadi positif. Plus 0,76 volt. Nah, setelah itu kita lihat lagi reaksi yang kedua nih. Ada Cu2 plus 2E menjadi Cu. Di sini kan dia menghasilkan NO sel besar. Maka kalau NO sel besar, reaksinya tetap. Jadi tetap tulis aja 2E menjadi Cu E0 sel sama dengan tetap ya plus 0,34 volt. Kalau udah kayak gini gimana? Tinggal kita reaksiin, kita jumlahkan ya reaksi itu karena kan namanya reaksi berarti ada penjumlahan antara atom ini dengan atom yang lainnya. Nah, di sini bisa ya, kalau nggak sama, kalau hal sama ini bisa kita coret. Dan harus diingat, yang dicoret itu harus kanan kiri. Nggak boleh dia sesamanya nih, sesamping-sampingan gini nggak boleh. Kalau misalnya dia dalam satu reaksi terus atau misalnya atas bawah juga nggak bisa. Jadi harus kanan kirinya. Jadi dua, dua elektron coret, dua elektron coret. Nah, di sini
kita tulis ZN plus CU2 menjadi ZN plus plus U. Kenapa di sini ZN terus di sini plus C enggak plus ZN plus kan ini tandanya nilnya atau padahal nol saya ini ada jangan lupa satuannya volt seperti itu. Nah, untuk menentukan notasi selnya, aku juga ada triknya. Di sini D ya. Notasi sel itu ada vertikal tunggal, ada vertikal ganda, ada vertikal tunggal. Anoda reaksi notasi sel dan enolnya. Nah, sekarang dia elektronnya berbeda nih. Oke, kita tentukan dulu yang mana katoda, yang mana anoda. Tadi katoda, kalau dia nol skala besar, maka dia sebagai reduksi dan berperan di sebagai katoda. Berarti ini katoda ya. Katoda. Terus ini dia sebagai anoda. Ya kan? Nah, selanjutnya gimana? Berarti katodanya udah dapat, anodanya udah dapat katodanya ya, Ag, ini anodanya Pb. Sekarang kita cari reaksinya. Reaksinya tadi, reaksi itu, ingat lagi, kalau misalnya dia N0 selnya besar, N0 sel besar, maka dia reaksinya tetap. Tapi kalau N0 selnya dia kecil, N0 sel dia kecil, maka reaksinya gimana? Dibalik. Oke, sekarang kita lihat di sini yang C ya. Ini udah dapat, B-nya udah dapat. Nah, yang besar yang mana? Yang besar yang atas. Berarti atas tetap ya. Ag plus plus E menjadi Ag. E0 selnya juga dia tetap plus 0,80 volt. Kemudian anodanya bagaimana gitu? Anodanya ini harus dibalik. Kenapa? Karena dia lebih kecil N0 selnya. Jadi kita balik ya, Pb kemudian menjadi Pb2 plus plus 2 elektron. N0 selnya berapa? N0 selnya juga harus kita balik, jadi plus 0,13. Oke, setelah itu kita lakukan lagi kayak tadi. Nah, ini kan ada elektronnya cuma satu. Yang bawah elektronnya berapa? Elektronnya ada dua, ya. Maka ini harus kita samakan supaya elektronnya sama. Ini dikali dua, yang ini dikali satu. Baru nanti bisa kita reaksikan. Nah, oke, kita bikin ya. Kita bikin di bawahnya. Berarti ini dikali 2 jadi 2Ag plus plus semuanya dikali 2 ya. Jadi 2 elektron menjadi 2Ag. E0 selnya berapa? E0 selnya plus 0,0 ya. E0 selnya berarti ini udah dikali 2. Kalau dikali 2 berarti hasil berapa? Dari 0,80 kita kali 2, hasilnya adalah 1,6. Oke, setelah itu kita yang bawah ini itu dia tetap ya, cuma dia berubah di tandanya aja. Yang tadinya min jadi plus karena dia dibalik gitu kan. Tapi dia tetap dikali satu, jadi tetap PB2 plus, oh sorry, PB ya, PB. Terus kita ubah lagi dia menjadi PB2 plus, menjadi PB2 plus, kemudian plus 2E. Oke, N0-nya berapa? N0 selnya adalah plus 0,13. Oke, ini udah sama dua terang bisa coret. Yang lainnya ada yang bisa dicoret? Nggak ada apa. Berarti coba ditotalin. 1,6
D. Yang D, notasinya gimana? Tadi kalau di luar itu logam, di tengah-tengah itu ion logam. Logamnya tadi dari anoda dulu baru katoda ya. Kecil. Mengalami reduksi, makanya dia bertindak sebagai katoda gitu. Nah, berarti di sini anodanya adalah logamnya Pb, kemudian Pb2 plus, kemudian ion logam di sini adalah Ag2 plus, plus di sini ada Ag gitu. Terus kita cari E0 selnya. E0 selnya langsung aja. E0 sel sama dengan E0 sel yang besar berapa? Plus 0,80. Kemudian ditambah dengan min, ini tadi udah berubah ya, jadi plus 0,13. Oke, berarti langsung aja. Plus, kita langsung tulis, berarti plus 0,13. Hasilnya itu tetap sama, yaitu plus 1, wait, wait. Kita lihat ya di sini. Ini N0 selnya 1, oh, di sini ada N0 selnya benar-benar. Ini udah dikalikan semua ya. Jadi berarti N0 selnya kita pakai yang ini plus 1,6. Karena yang tadi di atas dikali 2, jangan lupa ya. Jadi kalau misalnya yang di atas itu dikali juga, maka untuk N0 selnya juga dia harus dikali. Berarti tadi kita pakai 1,6. Hasilnya adalah 1,73. Tetap sama hasilnya. Oke, selanjutnya ada deret volta. Ini asik banget deret volta karena cuma mendesak-mendesak dia. Gimana maksudnya mendesak? Jadi ingatnya gini ya, logam, logam kiri atau pokoknya yang sebelah kiri itu selalu mendesak, mendesak ion logam kanan. Jadi pokoknya kiri selalu mendesak yang kanan gitu. Nah, kalau mendesak itu berarti dia ada hasil reaksinya. Jadi kalau di deret volta, dia mendesak baru dia ada reaksi. Kalau dia tidak mendesak, dia tidak bereaksi nih, kayak yang P plus L2 plus ini. Dia tidak bereaksi atau bisa kita silang gini tanda plusnya, tanda arah panahnya ini ya. Berarti kalau P plus L2 plus tidak bereaksi, artinya apa? Artinya P ini dia ada di sebelah kanan. Kenapa di sebelah kanan? Karena kan sepakat. Kalau yang ada di sebelah kiri, dia mendesak yang di sebelah kanan. Tapi kalau dia yang di sebelah kanan, dia nggak bisa mendesak yang sebelah kiri gitu. Makanya kita bisa tulis gini, berarti P-nya ada di sebelah kanan dari L, ya kan? LP. Terus gimana lagi? Nah, sekarang kita tulis lagi di sini ada reaksinya lagi nih, ada bereaksi. Karena dia ada bereaksi M sama P-nya, berarti apa? Berarti M di sebelah kiri kan? Karena M mendesak P gitu. Terus yang sama ada bereaksi, berarti L mendesak M. Nah, di sini permintaannya adalah urutkan potensial elektroda yang semakin meningkat. Urutkan potensial elektroda yang semakin meningkat. Kalau semakin meningkat, dia harus semakin ke kanan, ya. Jadi kalau semakin meningkat, dia harus semakin ke kanan. Kenapa semakin ke kanan? Karena semakin ke kanan, E0 sel itu dia semakin positif, semakin positif, semakin besar gitu kan, sama aja kayak di garis bilangan. Kalau semakin kanan semakin besar, semakin kiri semakin negatif gitu. Berarti kita bisa urutkan di sini. Ini kan L dia mendesak P, M mendesak P, L mendesak M. Berarti menang dong si L karena dia bisa mendesak P, bisa mendesak M. Kita tulis dulu di sini L, terus M. M ini bisa mendesak P. Berarti habis itu M, kemudian kita tulis lagi P. Oke, karena P ini didesak sama L, didesak juga sama P. Didesak juga sama M gitu. Oke. Nah, di sini elektroda yang semakin meningkat berarti kan dia semakin ke kanan ya. Berarti ini urutannya udah benar. Dia semakin ke kanan karena P-nya ada di kanan gitu. Oke, sesuai sama yang ini ya, P-nya ada di kanan. Sebentar ya. Untuk MC gimana? Masih ada waktu sampai jam 2. Oke, masih bisa kita bahas lagi soalnya ya. Nah, ini juga masih deret volta. Masih ada kesempatan untuk kita bahas. Deret volta ini sama aja masih kayak tadi ya. Elektroda yang semakin meningkat mungkin bisa kalian SS aja soalnya. Oke.
Kita bahas soal yang lain. Nah, di sini ada logam X dapat mendesak logam Y. Jadi X bisa mendesak logam Y. Kalau dia bisa mendesak berarti dia ada di sebelah kiri. Terus logam Z dapat mendesak logam Y. Berarti Z mendesak logam Y. Nah, sedangkan logam Z tidak dapat mendesak logam X. Logam Z tidak dapat mendesak. Kalau tidak dapat mendesak berarti dia ada di sebelah kanan. Z, terus dia tidak dapat mendesak X. Berarti X-nya ada di kiri. Nah, sekarang pertanyaannya berbeda nih. Urutkan potensial reduksi yang semakin negatif. Tadi sepakat ya, kalau semakin negatif kan berarti semakin ke kiri. Nah, berarti kan ini yang semakin kiri. Oke, semakin kiri ya. Kita bikin dulu sesuai awalnya. Berarti kan ini urutannya adalah X. Kenapa X? Karena X bisa mendesak Y, X bisa mendesak Z. Habis itu Z. Kenapa Z? Karena Z bisa mendesak Y. Tapi dia nggak bisa nih mendesak X. Berarti kan yang terakhir Y ya. Nah, kalau seperti ini adalah urutannya semakin positif, semakin ke kanan gitu. Sedangkan pertanyaannya adalah semakin negatif. Berarti kebalikannya gitu. Kebalikannya gimana? Ya Y, Z, X gitu ya. Oke, lanjut lagi ada reaksi elektrolisis. Nah, reaksi elektrolisis di sini kalau reaksi elektrolisis kalian harus fokus sama ini dan voltanya banyak cara untuk mengingat ini. Kenapa? Karena biasanya di soal itu nggak dikasih tahu deret voltanya dia ada di sebelah kanan atau sebelah kiri gitu. Yang di soal itu biasanya seperti ini aja. Tentukan reaksi sel elektrolisis larutan Na2SO4 2 dengan anodanya adalah C. Oke. Nah, kalau misalnya reaksi elektrolisis ini, itu kita harus fokus kalau jadi di reaksi elektrolisis tahapan pertamanya adalah kita uraikan dulu Na2SO4-nya. Berarti kalau kita uraikan kan Na2SO4 ya diuraikan menjadi Na2 plus SO4 2 min gitu kan. Nah, ini reaksi ini bisa kita pakai dengan nanti katoda sama anoda ketika dia ada di katoda atau anoda ada yang sama nih. Tapi kalau nggak ada yang sama, nggak bisa kita pakai, nggak usah kita pakai, kita biarkan aja dia. Tapi ini harus tetap dicari ya, supaya kita yang sama atau tidak. Kita cari di sini katodanya. Untuk mencari katoda di sel elektrolisis ada triknya. Kalau katoda kalian ingat aja kayak kation. Kenapa kayak kation? Kation itu kan selalu di depan ya. Di depan. Jadi kalian cuma fokus sama yang di depannya aja. Sama Na-nya aja ini. Nah, karena di sini larutan, larutan itu kan biasanya H2O. Coba sekarang ada perbandingannya. H2O sama Na. H2O di sebelah kanan, Na ada di sebelah kiri. Yang tidak ada letaknya di sebelah kanan, itu yang tulis dimasukin ke persamaannya. Berarti ini kan H2O ya. H2O. Oke, kemudian dia menjadi apa? Dia menjadi ohamin. Ohamin. Karena di sebelah kiri ini haknya ada dua, maka di sebelah kanan juga harus setara, harus ada dua. Ini ditaruh dua supaya dia jadi dua hak juga ya. Kemudian di sebelah kiri O-nya itu ada satu, sebelah kanan ada dua, maka kita taruh di sini dua. Nah, berubah lagi nih haknya. Di sebelah kiri hanya ada empat, di sebelah kanan hanya ada dua. Nah, kita tambah dengan H2. Jadi sama kan? Sama-sama ada empat. Nah, setelah itu gimana? Setelah itu di sini ini kan udah sama nih semuanya ya. Tapi di muatan, muatannya berapa? Satu kali dua. Maka di sebelah sini, di sebelah kirinya apa itu supaya sama ada muatan negatif ini nih muatan input apa yang anoda di elektrolisis itu ada yang namanya anoda inert. Oke, maaf ya teman-teman, keluar lagi. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada anoda
Nah, kalau anoda itu dia ada yang namanya anoda inert atau bisa kita bilang anodanya itu dia pasif gitu ya. Ada juga anoda aktif. Oke, ada pasif, ada aktif. Kalau C, dia masuknya ke inert. Di inert itu ada PtCAu gitu. Nah, di anoda inert ini macam-macam nih. Nanti dibagi tiga lagi. Ada sisa asam oksi, ada berupa OH-, dan ada juga yang berupa bukan sisa asam oksi dan bukan OH- gitu. Nah, karena di sini SO4 itu dia termasuk sisa asam oksi. Sisa asam oksi. Kalau sisa asam oksi gimana? Sisa asam oksi itu kita ubah dari air, dari H2O menjadi apa? Menjadi asam. Karena kan sisa asam ya. Asamnya itu dia 4H+. Oke. Habis itu kita samakan lagi di sini. Berarti di sini ada kita tambahin O2 gitu kan supaya apa? Karena di sini kan 2 ya supaya dia 4. Terus ditambah lagi dengan 4 elektron. Kenapa 4 elektronnya di sini? Karena yang muatan positif ya. Ini bermuatan positif. Jadi 4 elektronnya di sini. Kemudian gimana? Ini kita harus sederhana, harus kita samakan dulu ya. Ini kan 2 elektron, ini dia 4 elektron. Ini dikali 2, ini dikali 1. Oke, kita samakan ya. Kalau kita samakan, jadinya gini. Jadinya 2H2O ditambah dengan, sorry, sorry. Jadinya itu ditambah 2 elektron. Oke, 2 elektron. Menjadi, wait, ini kita kali 4 ya. Hilang semua ya. Oke, kita langsung aja bikin yang barunya ya. Langsung kita kalikan 2 semua. Berarti di sini katodanya, yaitu tadi kita kalikan 2, yang awalnya dia 2, jadi 4, 4H2O plus 4E menjadi 4OH- plus 4H2. Kemudian di anodanya itu dia dari air, tadi ya H2O, dia berubah menjadi 4H+ gitu kan. Jadi 4H+. Nah, di sini harus disetarakan lagi. Ini 2, berarti di sini ditambah O2 supaya setara, ditambah dengan 4E. Oke, setelah itu gimana? Setelah itu baru kita bisa reaksiin. Nah, ini bisa kita coret, coret. Terus ini bisa kita jumlahin. 4H2O sama 2H2O kan sama, jadi 6H2O. Terus kita lanjutin lagi, ini 4 OH- ya. Terus ini juga dia ada 4H2, ada 4H plus sama plus O2. Oke, hasilnya dia menjadinya gimana? 4 OH- itu kita bisa tulis langsung aja ya di sini. 4 OH- terus plus 4H2 plus 4H plus plus O2. Nah, sebenarnya ini bisa disederhanain lagi. Oke, jadinya gimana? Jadi 4H2O. Karena OH- sama H2 ini digabung aja jadi 4H2O plus 2H2 plus O2. Gitu. Ini untuk reaksi sel elektrolisis. Oke. Oke, mungkin dari aku cukup untuk kimianya. Sebenarnya masih ada. Nah, oke. Thank you. Mungkin kalau ada yang mau ditanya bisa ditanya di kolom chat. Oke, aku kembaliin lagi ke moderator Karis. Oke, terima kasih Kak Amel udah ngasih pelajaran terkait dengan materi TKA dengan mata pelajaran kimia nih. Buat teman-teman semua, apakah ada yang mau dipertanyakan kepada Kak Amel sebelum kita lanjut lagi ke sesi selanjutnya di mata pelajaran fisika bersama Kak Cindy? Kalau misalkan ada yang ingin dipertanyakan, boleh ditanyakan di kolom chat Zoom ini. Kalau tidak ada, kita bisa langsung ke Kak Cindy mungkin nanti. Apakah teman-teman ada yang ingin dipertanyakan? Bisa kasih reaksi juga kalau jika memang tidak ada yang dipertanyakan di Zoom ini. Oke, teman-teman mungkin sudah cukup ya dari Kak Amel terkait dengan pemaparan materi untuk mata pelajaran kimia.
Mungkin tanpa berlama-lama lagi ya teman-teman, kita langsung saja lanjut ke materi selanjutnya, yaitu dengan Kak Cindy terkait mata pelajaran fisika. Langsung saja kita langsung ke Kak Cindy. Silahkan untuk Kak Cindy, bisa dimulai untuk kelas TK hari ini. Buat teman-teman juga nih, jangan lupa juga kita juga punya modul e-book TKA buat kalian yang mau punya persiapan lebih tentang e-book TKA juga terkait dengan TKA yang akan dilaksanakan bulan November. Bisa langsung aja cek di Instagram sosial media kita GP Media dan langsung cek di bio kita. Oke, pas Kak Cindy-nya sudah ada, langsung saja kita ke Kak Cindy untuk mata pelajaran fisika. Oke, selamat siang semuanya. Kayak gimana tadi kimianya? Masih semangat ya sekarang untuk lanjut ke mata pelajaran fisika. Oke, nah di sini kakak perkenalan diri terlebih dahulu. Nama kakak Cindy Widya. Kayak kalian bisa panggil Kak Cindy. Nah di sini kakak akan menjelaskan pembahasan soal terkait TKA materi fisika pada pelajaran fisika. Oke, kakak izin on cam ya, off cam ya. Kas- gimana share screen-nya? Apakah sudah terlihat? Sudah ya. Oke, sebentar ya. Tadi ini kan 2 GB-nya di atas. Nah, berarti jadi di bawah karena kan kita mau diubah jadi perkalian, jadi dibalik. LA dikali LA per 2 GB. Oke. Nah, di sini kita bisa coret-coret aja ya. Oke, kita coret GB-nya, lalu LA-nya kita coret. Sisa sama dengan akar 1 per, ini kan 1 ya, jadi 4 dikali 2 hasilnya 8. Sama dengan akar 1/8 itu kan 4 kali 2. Oke, sama dengan kita keluarkan akar 1 sama akar 4-nya. Bisa kita keluarkan ya, jadi 1/akar 4 itu kan 2. Nah, ini masih tetap 2-nya sebagai akar 2. Dari sini kita rasionalkan dikali akar 2 per akar 2. Oke, FB-nya jadi didapat nih perbandingan antara bumi dan planet A itu akar 2 berbanding kayak 2
akar 2 dikali akar 2 itu jadi hasilnya adalah 4 kan. Akar 2 kali akar 2 hasilnya 2 ya. 2 dikali 2 hasilnya 4. Nah, jadi jawabannya di sini adalah yang D. Oke. Oke, selanjutnya di sini ada tentang gelombang cahaya. Nah, soal yang kedua ini tentang gelombang cahaya. Untuk soalnya, cahaya melewati kisi yang memiliki 5.000 garis per sentimeter. Oke, berarti ini 5.000 garis per sentimeter adalah M-nya ya. Kita tuliskan 5.000 garis per sentimeter. Kayak sudut deviasi orde kedua. Nah, di sini berarti ordenya atau M-nya itu adalah kan ordenya itu kedua. Berarti M-nya 2 sebesar 8 derajat. Nah, tetanya diketahui adalah 8 derajat. Lalu diketahui juga jika sin 8 derajat itu adalah 0,14. Oke, sin 8 derajat itu sama dengan 0,14. Nah, yang ditanyakan adalah panjang gelombang cahaya tersebut adalah titik-titik. Oke, untuk panjang gelombang itu kita menggunakan rumus mencarinya lambda sama dengan D dikali sin theta dibagi M ya. Oke, nah di sini kan D-nya atau difraksi kisinya itu belum diketahui. Jadi kita cari terlebih dahulu D-nya. Oke, untuk mencari D itu sama dengan 1 per N. Oke, kita masukkan 1 per N-nya itu adalah 5.000. Sama dengan hasilnya adalah, oke hasilnya 2 kali 10 pangkat min 4. Oke, satuannya di sini adalah eh, sentimeter ya. Oke. Nah, dari sentimeter ini kita ubah ke meter. Jadi 2 kali 10 pangkat min 6 ya. Oke, min 6 meter. Oke, nah di sini bisa kita masukkan ke rumusnya. Jadi lambda-nya itu kita tulis lambda sama dengan D-nya ini ya. 2 kali 10 pangkat min 6 meter. 2 kali 10 pangkat min 6 dikali sin tetanya 0,14 dibagi ke ordenya orde kedua. Oke, kita coret, coret. Hasilnya 0,14 dikali 10 pangkat min 6 meter. Atau kita ubah ke dalam nanometer karena di opsi pilihan jawabannya itu adalah dalam satuan nanometer. Jadi hasilnya 140 nanometer. Jawabannya yang B. Oke, selanjutnya di sini ada soal yang selanjutnya tentang tekanan ya pada sebuah piston. Nah, soalnya ini sejumlah bejana berisi cairan ditutup dengan sebuah piston bermasa M dan luas penampang A. Pada piston diletakkan beban bermasa M sehingga tekanan cairan pada kedalaman H dari permukaan cairan sama dengan P. Oke, tekanan tersebut sama dengan 151 kilopascal pada kedalaman 10 cm dan sama dengan 153 kilopascal pada kedalaman 30 cm. Tekanan udara luar diketahui yaitu 10 pangkat 5 ya, ini harusnya 10 pangkat 5 bukan 105. Oke, jadi tekanan udara luarnya itu 10 pangkat 5 Pascal. Lalu gravitasinya diketahui 10 meter per second kuadrat. Massa jenis cairan diketahui yaitu 1000 kilogram per meter kubik. Oke, jika massa beban 0,4 kilogram dan luas penampang piston 1 cm persegi, maka massa piston sama dengan titik-titik. Oke, nah di sini ini ada piston ya. Nah, ini pistonnya. Oke, nah pistonnya ini dia di atas piston ada sebuah beban. Bebannya itu masanya diketahui 0,4 kilogram. Oke,
Nah, di sini untuk tekanannya itu, jadi ada di mana ketika kedalamannya itu 10 cm ya, kita tulis saja di sini diketahuinya. Oke, H1-nya itu ya 10 cm. Nah, ketika kedalamannya itu setinggi 10 cm, maka tekanannya itu P1-nya itu 151 kilo Pascal. Atau kita ubah ke dalam Pascal itu jadi 151 dikali 10 pangkat 3 Pascal. Oke, nah ini akan sama dengan tekanan 153 kilopascal di mana kedalamannya itu 30 cm. Jadi ini kita tulis H2-nya ya, 30 cm. Nah, ketika tekanannya itu 30 cm, maka tekanannya itu di sini adalah sebesar 153 kilopascal atau kita ubah jadi 153 kali 10 pangkat 3 Pascal. Oke. Nah, lalu selanjutnya yang diketahuinya lagi itu adalah tekanan udara. Tekanan udara itu P atmosfer ya, atau sama dengan tekanan atmosfernya itu 10 pangkat 5 Pascal. Oke, gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat. Lalu massa jenis itu rho ya. Rho-nya adalah sebesar 1000 kilogram per meter kubik. Nah, massa bebannya ini kita tulis simbolkan sebagai M kecil ya. Massa bebannya 0,4 kilogram. Nah, yang ditanyakannya itu adalah massa pistonnya. Nah, massa piston ini kita simbolkan menjadi M kapital ya. Oke. Dilanjut, lalu untuk luas penampangnya. Nah, ini luas penampang itu adalah A-nya ya. A-nya adalah 1 cm. Nah, sentimeter persegi kita ubah jadi meter persegi itu menjadi 10 pangkat min 4 meter persegi. Oke, nah untuk mencari massa piston ini, nah ini kan ada piston, ada benda juga. Jadi kita gunakan rumus tekanan totalnya. Nah, tekanan total pada kalau kalian lihat di gambar ini kita tekanan totalnya itu sama dengan tekanan udara atau tekanan atmosfer ditambah tekanan hidrostatisnya, lalu dijumlahkan juga dengan tekanan pada piston dan tekanan massa yang disebabkan oleh massanya. Oke, nah kita tulis aja di sini. P-nya ini kita bebas ya, mau menggunakan P2 atau P1. Oke, nah kalau menggunakan P1 berarti nanti kedalamannya H-nya itu kita gunakan 10 cm. Oke, kita misal coba dulu pakai yang satu ya, tekanan yang pertama. Di sini berarti 151 dikali 10 pangkat 3. Nah, tekanan udaranya tadi 10 pangkat 5 ditambah tekanan hidrostatis itu kan rumusnya rho dikali G dikali H ya. Kayak rho-nya kan massa jenis cairannya ya 1000 kilogram per meter kubik dikali gravitasinya 10 meter per second kuadrat. H-nya nanti kita gunakan H yang 10 cm ini. Nanti kita ubah ke meter. Kayak ditambah. Nah, tekanan pada piston ya, ini M kapital tadi kita sudah asumsikan sebagai massa piston ya. Ini untuk rumusnya adalah massa piston ditambah, oke, massa piston dikali ya, sorry. Oke, nah dikali gravitasi, lalu dibagi dengan luas penampang, ditambah nah massa pada bendanya ini, berarti massa benda dikali gravitasi dibagi luas penampang. Oke, nah ini boleh kalian screenshot dulu atau catat ya. Untuk lanjut soalnya, kakak hapus yang bagian sini ya, diketahuinya. Ya, sebentar.
Oke. Oke, kita tulis ulang lagi ya. Tadi untuk mencari massa piston itu kita pakai rumus tekanan total, yaitu tekanan atmosfernya. Langsung saja ya kita tulis sebesar 10 pangkat 5 ya. Oke, tekanan totalnya juga kita gunakan tekanan total yang pertama yaitu 151 dikali 10 pangkat 3 sama dengan tekanan atmosfernya yaitu 10 pangkat 5 ditambah tekanan hidrostatisnya tadi massa jenis ya 1000 dikali gravitasinya 10 dikali eh H-nya kita pakai kedalaman yang 10 cm karena tekanan yang kita gunakan adalah 151 Pascal. Oke, nah ini kedalamannya kita ubah ke dalam meter jadi 10 pangkat min 2. Ditambah kayak tekanan pada piston, berarti massa pistonnya yang ditanyakan dikali gravitasinya 10 dibagi luas penampangnya yaitu ini ya 1 cm persegi kita ubah ke meter persegi jadi 10 pangkat min 4. Ditambah massa bendanya itu adalah 0,4 ya. 0,4 dikali 10 meter per second gravitasinya ya. Oke, nah dibagi luas penampangnya yaitu 1 cm persegi kita ubah menjadi meter persegi jadi 10 pangkat min 4 meter persegi. Oke, nah di sini kita langsung jumlahkan saja. Jadi 151 dikali 10 pangkat 3 sama dengan 10 pangkat 5 ditambah, nah 1000 dikali 10 kan 10.000, 10.000 atau enggak kita coret aja ini ya. Ini kan 10 pangkat negatif 2 itu kan 0,01 ya. Jadi coret berarti ini nolnya 1, 2. Berarti sisa kan 100 ya. Ditambah, nah 10 dikali M itu 10M dibagi 10 pangkat min 4. Nah, 10 pangkat min 4 kita naikkan ke atas jadi positif ya. Berarti hasilnya jadi 10.000 meter. Oke, oke, sorry ya, ini kurang nolnya. Oke, nah ini kan kalau kita uraikan dulu kan 10 kali eh, massa piston ya, lalu dikali 10 pangkat 4. Nah, 10 pangkat 4 ini kan dari 10 pangkat min 4, kita jadi dikalikan gitu ya, dinaikkan ke atas berarti kan negatifnya hilang ya. Oke, nah ditambah 0,4 dikali 10 hasilnya kan 4. Nah, 4 dikali 10 dibagi 10 pangkat min 4. 10 pangkat min 4 ini kita naikkan ke atas jadi 4 kali 10 pangkat 4. Oke, hasilnya 100. Oke, selanjutnya 151 dikali 10 pangkat 3 sama dengan 10 pangkat 5 ditambah 100. Oke, nah ini berarti ditambah 10 pangkat 5 dikali M ditambah 4 kali 10 pangkat 4. Oke, nah kita untuk mencari, di sini kan mencari massa piston ya. Berarti langsung saja, nah 10 pangkat 5 itu kan 100.000 dikali massa piston sama dengan oke, nah 151.000 ya, karena kan 151 dikali 10 pangkat 3, 151.000. Oke, oke, dikurangi 100.000, lalu dikurangi dengan 100, dikurangi dengan 40.000. Oke, nah di sini, oh iya, ini masih ditambah ya, ini ditambah. Oke,
Nah, di sini berarti 100.000 dikali massa. Oke, nah ini gini ya. Oke, nah sama dengan 151.000 dikurangi, ini kan hasilnya jadi 141.000, maka masanya itu adalah di 10.000 ya, 151.000 dikurangi 141.000, itu hasilnya 10.000 dibagi 100.000. Oke, coret, coret. Sisa massa pistonnya adalah 0,1 kilogram. Jawabannya A ya. Oke, gimana teman-teman? Masih semangat untuk dilanjut ya? Kita ke soal nomor 4. Nah, di sini soal nomor 4 tentang termodinamika ya. Untuk soalnya, ini sejumlah gas ideal mengalami proses termodinamika sehingga volumenya berubah dari 2 meter kubik menjadi 1 meter kubik. Kayak berarti di sini yang diketahuinya, kita tulis diketahuinya ya. Kayak volume ya, volume satunya itu 2 meter kubik. Kayak menjadi 1 meter kubik. Berarti V2-nya itu 1 meter kubik. Proses yang terjadi pada tekanan tetap yaitu 1,5 kilopascal. Kayak berarti di sini adalah proses pada tekanan tetapnya. Berarti P-nya ya. P-nya 1,5 kilopascal. Atau sama aja 1,5 dikali 10 pangkat 3 Pascal. Ya, jika energi internal berkurang, loh, Joule. Oke, maka yang ditanyakannya itu adalah energi panas yang diterima sama dengan titik-titik. Oke. Nah, ini kilojoule-nya kita ubah ke dalam joule. Jadi 2 -2 kali 10 pangkat 3 joule ya. Oke, nah yang ditanyakan itu adalah Ki-nya ya atau energi panasnya. Nah untuk mencari energi panasnya ini, kita terlebih dahulu lihat nih tekanannya itu di sini kan proses termodinamikanya itu proses termodinamika apa ya? Jadi kita lihat. Nah di sini pada soal ini nomor 4, jadi terjadi proses termodinamika isobarik ya. Nah, kenapa isobarik? Karena tekanannya itu tetap. Nah, kita terlebih dahulu untuk isobarik kan rumusnya itu adalah W sama dengan P dikali delta V ya. Tekanan dikali perubahan volumenya. Nah, dari sini kita cari dulu nih usahanya ya. Kita cari usahanya atau kerjanya. Kayak sama dengan P-nya kita masukkan ini ya 1,5 Pascal dikali kayak delta V-nya itu berarti V2 dikurangi V1. Kayak 1 dikurangi 2 sama dengan kayak oh ya ini kurang dikali 10 pangkat 3 ya. Ya, nah ini dikali 10 pangkat 3 karena dalam Pascal ya satuannya. Lalu dikalikan dengan perubahan volumenya. Kayak volumenya dari 2 menjadi 1. Karena selisihnya berarti 1 dikurangi 2 ya. Oke, berarti hasilnya di sini eh 1,5 dikali 10 pangkat 3 dikali 1 dikurangi 2 itu kan negatif 1 ya. Nah, negatif 1 dikali 1,5 kali 10 pangkat 3 hasilnya negatif 1,5 kali 10 pangkat 3 Joule. Nah, selanjutnya dari sini kita bisa cari nih eh, energi panasnya. Berarti karena di sini tanda negatif ini ya artinya sistemnya itu menerima usaha atau sistem itu menerima kerja. Nah, dari sini kita bisa cari Q-nya atau energi panasnya rumusnya adalah sama dengan delta U ditambah W atau usahanya. Oke, energi internal atau delta U-nya itu adalah ini ya.
kita pakai yang satuannya Joule, sudah kita ubah ke dalam Joule, jadi negatif 2 kali 10 pangkat 3 Joule ditambah, kayak usahanya itu negatif juga 1,5 kali 10 pangkat 3. Nah, oke, jadi hasilnya itu, nah negatif 2 dikali 10 pangkat 3 ditambah negatif 1,5 dikali 10 pangkat 3 itu kan jadi min 3,5 kali 10 pangkat 3. Atau sama dengan ya negatif 3.500 Joule. Nah, ini jawabannya. Jawabannya yang A ya. Oke, selanjutnya di sini ada tentang listrik statis ya. Sorry, listrik dinamis. Nah, untuk nomor 5 ini, soalnya kawat AB yang panjangnya 1 meter. Kayak di sini ada kawat, panjangnya itu seperti gambar di sini ya, 1 meter. Digerakkan sepanjang kawat dan memotong tegak lurus medan magnet. Kayak berarti medan magnetnya ini B-nya itu adalah 0,5 Tesla, seperti pada gambar. Nah, ini gambarnya. Arus induksi yang melewati hambatan R atau hambatan itu R ya, yaitu sebesar 5 ohm ya. Harusnya ini di sini karena digambarnya 5 ohm, ini salah ketik ya. 5 ohm adalah titik-titik. Nah, yang ditanyakan itu adalah I-nya atau arusnya. Oke, untuk mencari I itu bisa kita cari dengan rumus GGL induksi dibagi hambatan. Oke, nah di sini yang diketahuinya itu kan ada eh, medan magnetnya, lalu ada hambatan, ada panjang panjang kawatnya, lalu ada kecepatannya. Nah, ingat ya, untuk GGL induksi itu rumusnya ini ya. GGL induksi sama dengan B atau medan magnet dikali L dikali V ya, V-nya kecepatannya. Oke, berarti kita masukkan I sama dengan B, oke, epsilonnya atau GG induksinya kita ubah jadi B dikali L dikali V dibagi R atau hambatannya. Oke, kita masukkan di sini B-nya itu 0,5 Tesla dikali L-nya 1 dikali kecepatannya 2 meter per second dibagi R-nya 5. Oke, nah di sini kita langsung jumlahkan saja ya hasilnya. Oke, berarti kan 0,5 dikali 1 dikali 2 hasilnya 1 ya, berarti 1/5. Oke, nah 1/5 itu hasilnya 0,2 ampere. Oke, nah di sini di pilihan opsi jawabannya itu ada dalam satuannya dalam miliampere ya. Sedangkan di sini kita menghitung didapatkannya itu satuannya dalam ampere. Jadi kita ubah dulu nih ke dalam miliampere. Jadi satuannya itu sebesar 200 miliampere. Oke, nah dari sini udah ketebak ya jawabannya itu yang E ya. Nah, kakak jelasin dulu ya. Jadi kenapa nih A-nya itu bisa positif, B-nya jadi bisa negatif. Nah, kalian lihat ya. Ini bisa pakai kaitan kanan. Nah, di sini eh, arahnya itu, kawatnya itu, kecepatannya itu kan ke kanan ya. Kecepatannya ke kanan, lalu medan magnetnya itu ke atas. Sehingga ini arusnya itu dia mengalir dari A ke B. Jadi A melewati hambatan 5 ohm ke B. Nah, sehingga A-nya itu jelas ya lebih besar daripada B, sehingga A-nya positif dan B-nya negatif. Oke, Oke, selanjutnya, soal selanjutnya di sini tentang listrik statis ya, tentang kapasitor. Jadi di sini ada sebuah kapasitor sebesar 200 memiliki kapasitasnya ya. Berarti kita langsung tuliskan di sini diketahuinya itu adalah kapasitasnya atau C-nya itu 200 milifarad ya. Kita ubah ke dalam farad jadi kayak 0,5
0,2 farad. Nah, selanjutnya sebuah kapasitor ya 200 milifarad yang mula-mula tidak bermuatan dialiri 10 miliampere. Berarti di sini adalah kuat arusnya atau I-nya. I-nya 10 miliampere kita ubah ke dalam ampere jadi 0,01 ampere. Nah, mula-mula bermuatan dialiri 10 miliampere selama 10 second. Berarti T-nya ya, ini T-nya 10 second. Beda tegangan yang terjadi pada kapasitor adalah titik-titik. Berarti di sini yang ditanyakan tegangan atau potensialnya atau V-nya ya. Nah, untuk rumus mencari potensial, ingat ya, kan rumusnya itu untuk muatan pada kapasitor itu Q mencari V itu V sama dengan Q dibagi C. Kita masukkan. Nah, di sini kan Q-nya nggak ada ya, belum diketahui. Nah, Q-nya ini kita cari bisa dengan rumus yaitu Q ya. Q itu sama aja dengan kuat arus dikali T ya. Jadi muatan itu bisa diketahui dengan arus dikali waktu. Oke, I dikali T dibagi C. Nah, kuat arusnya 0,01 dikali T-nya 10 dibagi C-nya 0,2. Oke, potensialnya atau tegangannya didapatkan berarti 0,1 ya, 0,01 dikali 10 hasilnya 0,1 dibagi 0,2 hasilnya sama dengan 0,5 ya atau ini kayak sebentar. Oke, ini kan kalau kita ini kan jadi setengah ya. Jadi sama aja setengah itu 0,5. Oke, volt ya. Nah, karena di opsinya itu adalah dalam milivolt, jadi kita ubah dulu ke dalam milivolt. Berarti V-nya itu sama dengan 500 milivolt ya. Jawabannya yang B. Oke. Nah, untuk fisika, TKA fisika pada materi ini sudah dicukupkan ya. Sampai sini dulu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Cindy. Apakah di teman-teman semua ini masih semangat atau masih lemas atau ya semoga masih semangat lah ya gitu. Eh, buat teman-teman semua di apakah ada yang mau dipertanyakan buat materi TKA Fisika tadi yang sudah dijelaskan oleh Kak Cindy? Benar-benar keren juga ya Kak Cindy untuk menjelaskan materi fisika ini gitu. Buat dari teman-teman sendiri nih, apakah ada yang mau ditanyain kan nih dari materi fisika tadi yang sudah dijelaskan oleh Kak Cindy? Aku juga mau ngingetin buat teman-teman semua kalau misalkan mau pengen punya persiapan lebih untuk TKA, kebetulan GP Media punya modul e-book untuk TKA, baik itu dari jurusan IPA maupun IPS. Teman-teman bisa aja langsung cek Instagram atau sosial media GP Media. Di situ ada klik link di bio-nya. Teman-teman bisa langsung ke link ID-nya dan teman-teman bisa lihat-lihat di situ ada modul e-book TKA dan juga ada modul SNBT 2026. Dan nanti kalau misalkan teman-teman mau linknya, nanti kita kirimkan melalui Zoom chat ini ataupun kita kirimkan melalui grup WhatsApp. Gitu, oke. Teman-teman, apakah siap lagi untuk berlanjut ke materi selanjutnya nih yang terakhir dari Kayoni? Kita akan belajar bahasa Inggris, teman-teman. Oke, mungkin kalau fisika tadi tidak ada ditanyakan dan sudah dicukupkan dari teman-teman semua, mungkin kita langsung lanjut aja ya untuk ke materi selanjutnya untuk materi TKA yaitu materi bahasa Inggris oleh Kayoni. Untuk waktunya silakan Kayoni untuk memulai pelajaran hari ini. Halo semuanya, halo adik-adik. Masih semangat kan kita sekarang belajar bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris mah teori-teori ya. Yang tadi kan kita udah belajar yang hitung-hitung, sekarang teori-teorinya. Oke, kakak izin untuk off cam ya. Apakah kelihatan share screen-nya?
Kelihatan ya? Oke, ini adalah contoh latihan soal TKA bahasa Inggris. Kita lanjutkan aja. Oke, kita lanjutkan aja ya. Nah, kalau soal bahasa Inggris, yang paling penting kita ketahui itu adalah ide pokoknya, ide pokok dari teks tersebut. Nah, di sini empat, ada empat paragraf ya. Dan ide pokok biasanya ada di paragraf pertama atau paragraf terakhir atau campuran paragraf pertama dan terakhir. Nah, di sini kita lihat dulu soalnya. Soalnya ini tentang spam ya, tentang spam. Nah, apa sih spam ini? Oke, although it seems like a spread of spam, spam yang menyeluruh, unwanted junk email sent to millions of people each day. Unwanted junk email atau email yang tidak diinginkan yang dikirim maaf ya, jutaan dari orang setiap harinya. Dan ini adalah suatu masalah. Nah, kemudian kita baca di paragraf terakhir, ini adalah memasuki solusi, ada solusi ya, possible solution takes advantage of a computer limited learning abilities. Nah, dari sini, dari kedua paragraf ini, paragraf pertama dan terakhir, kita bisa simpulkan bahwa ide pokok itu ada di paragraf pertama ya, mengenai spam, membahas tentang spam. Kalau yang paragraf terakhir sudah membahas tentang solusinya. Lalu untuk mempercepat waktu kita dalam menjawab pertanyaan seperti bahasa Inggris ini adalah kita harus tahu dulu soalnya. Kita baca dulu soalnya, baru baca teks keseluruhannya. Nah, yang pertama soalnya adalah the following statement describes spam except. Nah, di sini ada pertanyaannya yaitu except. Apa sih except itu? Except adalah kecuali. Kecuali. Nah, kalau ada pertanyaan tentang kecuali ya, berarti kita cari empat benar, satu salah. Oke, empat benar, satu salah. Jadi di sini ada opsinya it affects million of internet user. Ini berefek pada jutaan pengguna internet. Lalu yang kedua, totalnya lebih dari 10% email. Yang ketiga, ini benefit. Ini memiliki keuntungan untuk publik. Lalu yang D yaitu adalah unwanted message. Unwanted message tadi kita udah lihat ya, dan ini ada jawaban salah. Kemudian it may good source of income for spammer. Ini adalah pendapatan yang baik untuk spammer. Nah, kita lihat teksnya. Lalu kita cari except tadi ya, yang tidak ada di dalam teks. Nah, yang pertama tadi dikatakan ada 80%. Oke, berarti yang B salah karena ini terdapat dalam teks. Kemudian ini berakibatkan mengefek jutaan dari pengguna internet. Seperti yang kita tahu, spam adalah hal yang berkonotasi negatif. Dan ini juga pasti berefek pada jutaan pengguna internet. Jadi ini juga salah. Lalu ini adalah pesan yang tidak diinginkan. Salah karena tadi kita sudah baca ya, sudah lihat juga. Lalu yang ini mungkin merupakan good source, pendapatan yang bagus. Lihat, alasan yang ada sekitar seper seratus untuk mengirim spam, yang berarti mereka tetap meraih keuntungan meskipun tingkat responnya sangat rendah. Jadi mereka masih tetap mendapatkan keuntungan. Tapi
Berarti ini benefit, memiliki keuntungan bagi publik. Nah, spam tidak memiliki keuntungan bagi publik sehingga jawaban yang benar adalah C. Kemudian yang dua, yang dipertanyakan adalah apa judul yang baik untuk teks tersebut. Nah, tadi kita membahas tentang spam kan teksnya. Yang A adalah perkembangan dari spam dan spammer. Apakah teks tersebut merupakan perkembangan dari spam dan spammers? Yang kedua, yang B yaitu suksesnya perkembangan dari spam filter. Dan yang ketiga yaitu kekurangan dari penggunaan email. Yang D yaitu bagaimana cara eh, membuat keuntungan melalui spam. Ini bisa kita kunci dulu jawabannya ya. Dan yang E, spam, yaitu problems and solution, masalah dan solusi. Nah, kita lihat yang A, apakah spam dan spammers itu berkembang? Kita bisa lihat tadi kita baca bahwa spam di sini ya, computer send out 400 email via the ARPANET. Jadi jika pakai internet modern saat ini, email spam mencakup lebih dari 2 per 3 dari semua email yang dikirim melalui internet. Lalu, eh, lalu dan beberapa beberapa pengguna yang tidak beruntung, spam sampai bisa mencapai 80% pesan yang mereka terima. Nah, di sini juga dibahas di paragraf ketiga ya, membahas tentang spam yang mana ya? Nah, nih, sebagian besar bagian besar filter. Nah, jadi di paragraf 3 sudah memasuki solusi ya. Ada solusi. Paragraf pertama tadi adalah ide pokok. Paragraf kedua adalah masalah. Paragraf ketiga adalah solusi. Dan paragraf keempat penutup. Nah, jadi di sini terdapat spam filter yang eh, harus memiliki fingerprinting system. Nah, ini saja eh, dari paragraf-paragraf ini aja kita sudah tahu bahwa jawabannya adalah yang E. Karena membahas tentang problem dan solusi. Membahas tentang masalah dan solusinya. Kemudian kita masuk ke nomor 3. Smart filter are superior. Smart filter adalah eh, apa superior? Lebih unggul di fingerprinting di bagian sidik jari, sistem sidik jari karena smart filter. Jadi ini membahas smart filter kan? Seperti yang kita tahu, seharusnya kita baca dulu teksnya. Smart filter ini tentang apa? Nah, ini smart filter. Smart filter tentang mana ya? Tentang sistem yang digunakan untuk mendeteksi adanya spammers. Nah, ini any everything emails that match this feature are deleted. Jadi dia itu memberantas yang namanya spammers atau spam. Jadi eh, diperlukan namanya smart filter. Lalu, apa yang membuat fingerprinting ini lebih unggul? Ya kan? Yang kita tahu adalah fingerprinting itu digunakan untuk fingerprinting digunakan untuk mengenali. Oke, fingerprinting atau sidik jari ya mengenali. Satu-satunya tentang mengenali di dalam opsi jawaban ini adalah ini, recognize. Ada di A. Jadi kita kunci dulu jawaban yang A. Bagaimana dengan B? B memiliki kemampuan untuk belajar dari kesalahan sebelumnya. Itu bukanlah keunggulan dari fingerprinting. Untuk menemukan fitur biasa untuk mendeteksi spam, itu juga bukan keunggulan dari fingerprinting. Untuk mengelabui karakter random atau konten juga bukan termasuk ke dalam keunggulan dari fingerprinting. Sehingga yang lain, opsi B, C, D, E adalah opsi jawaban salah. Lalu opsi A adalah jawaban yang benar karena fingerprinting digunakan untuk recognize atau mengenali. Kemudian kita masuk ke eh,
soal berikutnya. Nih, vocabulary refers to kata program di paragraf ketiga merujuk kepada, ya kita lihat paragraf ketiga ya, ada kata program. Mana ya ini program. Nah, di sini di soal ketiga ini hati-hati terhadap distraksi. Adanya distraksi karena terdapat kata fingerprinting. Di teks, di teks terdapat fingerprinting yang sangat di highlight dengan dikasih tanda petik dua ya. Banyak orang yang merasa jawaban E adalah benar karena eh, fingerprinting fingerprinting ini sangat di highlight. Tetapi program yang dimaksud tersebut adalah ini C, a type of spam filter. Mengapa demikian? Ini kita bisa lihat dari teks ya. Yang dibahas dari program ini adalah smart filter atau type of spam filter ya. Nah, fingerprinting ini digunakan untuk apa? Fingerprinting ini adalah bagian dari smart filter ini. Jadi, untuk masuk ke smart filter harus menggunakan fingerprinting. Nah, itu yang dimaksud sebagai fingerprinting. Jadi, program ada smart filter, fingerprinting digunakan untuk masuk ke dalam smart filter ini. Jadi, jawabannya benar adalah C. Nah, jadi bisa dibilang kita itu harus baca dulu teksnya. Tapi sebelum baca teks kita ada baiknya membaca soalnya agar bisa mempersingkat waktu dalam menjawab pertanyaan. Kemudian kita masuk ke nomor 5 yaitu apa yang bisa kita simpulkan tentang spammers ini. Nah, spammers konotasinya buruk ya kan? Jadi yang A, have always managed to get response from internet user. Selalu bisa mengatur respon dari pengguna internet. Oke, kita kunci jawaban ini. Yang B, memproduksi spam yang tidak bisa dideteksi oleh spam blockers. Nah, seperti yang kita baca di teks tadi, ini tidak masuk ke dalam jawabannya karena eh, si spam spam tadi sudah dibuat smart filter atau pemberantas spam. Jadi ini kita salah kan? Lalu yang C, have been able to sell cheap product to user. Bisa menjual produk murah kepada pengguna ini juga tidak dimasukkan dalam teks, jadi ini kita eliminasi. Kemudian D, make a big profit from the combat against spam blockers. Membuat keuntungan besar dengan melawan spam blockers atau smart filter tadi. Ini juga salah karena mereka tidak membuat keuntungan dari spam blockers ini ya. Terus always send 1,100 emails a day to make profit. Kita lihat di teks karena ini ada 100,000 email sends. Tapi di sini tidak dibilang a day, hanya dibilang each day. Nah, kalau di awal paragraf ada dibilang each day, bukan a day. Jadi yang E juga bisa dibilang kurang tepat, salah. Jadi di sini ada kata a day. Sedangkan di teks dibilang adalah each day. Oke. Sehingga bisa kita simpulkan jawaban yang benar adalah teks teks dengan contoh soal 1 sampai 5. Kemudian kita masuk ke teks yang baru. Seperti yang dari awal kakak bilang, bahwa sebelum kita membaca daftar utamanya, oke, adalah forget lion, tiger, and bears. Oke. When it comes to the art of war, army ants are among the most frightening creature on earth, kan? Nah, ini berarti membahas tentang army ants atau prajurit semut. Jadi ternyata prajurit semut ini adalah creator, ciptaan yang paling menakutkan di bumi gitu. Jadi dari jangan abaikan singa, harimau, dan beruang
Pasukan semut juga ternyata adalah ciptaan yang paling mengerikan di bumi gitu. Jadi ini membahas tentang semut. Kemudian di akhir paragraf, in Japanese the word ant is written by linking two character. Nah, ini sudah masuk ke dalam bagian khusus. Khusus tidak membahas tentang ide pokok. Jadi ini tidak membahas ide pokok sama sekali. Ini malah membahas ide apa? Bagian khususnya yaitu bahwa si si semut ini di Jepang memiliki dua arti yaitu serangga dan kesetiaan. Jadi tidak lagi membahas ide pokoknya yang mengenai tentara semut. Oke, kita sudah tahu ide pokoknya. Ide pokoknya ada di awal paragraf ya, dan ide pokoknya tersebut ada tentang tentara semut. Kemudian yang enam kita soalnya yaitu apa informasi yang bisa kita dapatkan dari paragraf terakhir. Nah, berarti diminta ada paragraf terakhir. Kita baca dulu paragraf terakhirnya. Di Jepang, oke, di Jepang, kata semut ditulis dengan menghubungkan dua karakter, yaitu serangga dan kesetiaan. Memang setiap semut sepenuhnya setia kepada sesamanya. Mereka menunjukkan banyak contoh kerjasama tanpa pamrih, meskipun ekstrim, tetap mampu membangkitkan kekaguman manusia. Oke, kita lihat opsi jawabannya. Statement tersebut membahas tentang contoh dan penjelasan. B. Statement tersebut adanya riset finding, adanya sumber terpercaya begitu. Lalu yang C yaitu statement tersebut adanya penjelasan tentang organisasi dari umum ke spesifik. Ini tentu saja salah ya. Tadi adalah serangga dan kesetiaan, mana spesifik ke umum. Lalu yang D yaitu mendukung ide tentang organisasi dari sebab dan akibat. Lalu yang E adalah definisi dan penjelasan. Jadi di sini kita bisa lihat jawabannya antara A dan E. Kenapa demikian? Karena di sini dijelaskan bahwa insect dan loyalty adalah eh, adalah bahasa dari Jepang yang berarti bahwa mereka ini setia kepada sesamanya dan menunjukkan banyak contoh kerjasama tanpa pamrih. Nah, membahas tentang atau menjelaskan. Tapi kita lihat dulu, ini memberikan definisi atau contoh. Nah, di sini ada insect atau serangga dicontohkan. Nah, ini dia mencontohkan adanya serangga dan adanya kesetiaan. Oke, berarti kita tahu bahwa jawabannya adalah A, yaitu tentang contoh dan penjelasan. Oke. Kemudian yang C, statement tersebut tentang tentara semut yang tidak benar. Nah, not true dan accept itu sama saja. Cari satu salah, empat benar. Atau empat yang terdapat di teks, satu yang tidak terdapat di teks. Nah, people can use them to close wounds. Apakah ada di teks? Kita lihat. Apakah terdapat di teks? Hmm, ini. Ternyata terdapat di teks ya. Jadi people can use them to close one. Terdapat di teks. Lalu they can see nothing ahead of them. Apakah ada di teks? Ya, terdapat di teks. Cannot see what ahead of them. Jadi ini juga terdapat di teks. They have powerful bites. Apakah ada di teks? They have powerful bite. Mana ya? Apakah adik-adik ada yang melihat? Adakah di teks? Hmm, kita baca. The most studied army in the world.
The colony of Armenia ants are huge, ranging to they never stay in one place, moving from nest side to nest side, linking their legs together. Lalu when ants go hunting, many of them leave the nest in a group that because oke, ini kita keep. Lalu they lay many eggs. Nah, they lay many eggs terdapat ya. Lalu ada juga they link their legs together. Ini juga tadi terdapat ya kakak lihat ya, they link legs together. Tapi sebenarnya, oh ini powerful bites ada ya ternyata di dalam teks ya powerful bites. Jadi sebenarnya semuanya ada di dalam teks. Nah, tapi yang diminta adalah not true, except atau kecuali. Seperti yang kita tahu dalam ranah serangga, ini yang diminta adalah tentara semut. Nah, tentara semut tidak mungkin bertelur. Yang bertelur adalah ratunya, sehingga jawaban D adalah jawabannya benar. Nah, kita lihat di sini. Ya, ini. As the queen lays as many as 300,000 eggs. Nah, yang diketahui adalah bahwa ratunya lah yang bertelur, sehingga jawaban D benar. Lalu kita masuk ke nomor 8, yaitu the outer purpose of writing the text is to. Nah, outer purpose ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah persuade. Persuade. Yang kedua ada inform. Ketiga adalah entertain. Persuade itu untuk eh, membujuk atau mengajak. Lalu inform adalah menginformasikan. Entertain untuk menghibur. Jika ada pertanyaan tentang auto purpose, ini adalah 3 pokok utamanya: persuade, inform, entertain. Persuade ini eh, adalah contohnya seperti iklan, inform seperti berita, entertain seperti cerpen. Seperti yang kita tahu, teks tadi tentu saja lebih ke menginformasikan, dan opsi jawabannya juga ada tentang inform the readers. Nah, jadi jawabannya A. Karena selain A, tidak ada membahas tentang inform, tidak ada membahas tentang persuade atau entertain, hanya A saja. Kemudian kita masuk saja ke nomor 11 ya, karena waktu kita juga sudah agak mepet. Nah, ini kalian bisa lihat ada contoh soal dialog. Nah, contoh soal dialog juga sangat diperlukan ketika ada tes tentang tes dari TKA Bahasa Inggris. Kalau ada eh, soal tentang dialog, itu yang kita perlukan adalah vocabulary dan keterkaitan antara dialog satu dengan dialog yang kedua. Oke, yang ini yang 11. Yang A bilang, what do you usually do on weekends? Yang B, I often go hiking with my friends. It's fun and refreshing. Jadi pertanyaannya adalah the dialogue tells us about. Nah, ini adalah ada weekend ya. Yang kita tahu ini weekend berarti ini di waktu senggang. Daily school activities. Ini tentu saja jawabannya salah karena yang ditanya adalah weekends, bukan tentang aktivitas sekolah. Lalu spending free time. Ini bisa kita skip jawabannya karena weekends ya. Weekends yang kita tahu adalah free time gitu. Lalu C, preparing for an exam. Ini juga tentu saja salah karena exam pasti berada dalam ranah sekolah. Traveling abroad. Nah, di sini tidak ada membahas tentang keluar negeri, hanya membahas tentang kemana ya kita hari Minggu gitu. Jadi ini juga salah.
Lalu E, working in the office. Ini juga tentu saja salah karena eh, dialog ini membahas tentang weekend, bukan tentang pekerjaan, sehingga jawaban yang benar adalah B. Kemudian 12 yaitu teachernya ngomong, Why didn't you submit your homework yesterday? Studentnya jawab, I'm sorry sir, I was sick and couldn't finish it. Nah, pertanyaannya adalah the student attitude. Tata krama dari siswanya dari dialog tersebut bagaimana gitu. Yang A, ketidakpeduliannya tentang peraturan sekolah. Tentu saja salah ya, karena si student atau si siswa sakit. Jadi dia bukan tidak peduli dengan peraturan di sekolah sehingga tidak mengerjakan homework. Lalu yang B, is politeness and honesty. Jadi ini bisa kita ketik jawabannya politeness atau sopan santun dan kejujurannya gitu. Jadi dia telah mengatakan I'm sorry dan dia juga bilang I was sick. Jadi dia sopan santun dengan mengatakan sorry kepada gurunya dan juga jujur bahwa dia sakit gitu. Lalu yang C, ketidakinginannya untuk belajar. Ini juga tentu saja salah ya, karena dia tidak ada membahas kalau dia itu tidak mau belajar. Lalu D, kekecewaannya terhadap guru. Ini juga tentu saja salah, tidak ada membahas tentang kekecewaan pada gurunya. Dan ketidakinginan untuk bekerja keras ini juga tentu saja salah, tidak ada di dalam teks. Jadi jawaban yang benar adalah B, his politeness and honesty. Lalu yang terakhir, soal terakhir, ini yang A ngomong, Excuse me, could you tell me how to get to the nearest post office? Yang B, sure, walk straight ahead and turn left at the traffic light. You'll find it to next the bank gitu. Jadi pertanyaannya adalah what is dialogue mainly about? Jadi ini berarti dialog tersebut ngomong tentang apa sih gitu. Nah, yang A, asking and giving direction. Asking. Jadi ini ada pertanyaan Kak, eh, bagaimana cara terdekat menuju kantor pos gitu. Dan giving direction. Nah, ini dia memberi arahan jalan lurus aja lalu belok kiri gitu. Nah, ini asking and giving direction. Kita keep jawabannya. Yang B, talking about hobbies. Nah, di sini tidak ada membahas tentang hobi gitu. Lalu yang C, ordering food in a restaurant. Tidak ada juga membahas tentang mengorder atau memesan makanan di restoran ya. Lalu yang D, mendiskusikan aktivitas sekolah. Ini tidak ada kaitannya dengan diskusi aktivitas sekolah. Lalu yang terakhir ada shopping in the market. Ini juga tentu saja salah karena tidak ada membahas tentang belanja di supermarket. Jadi kita bisa simpulkan jawaban yang benar adalah yang A. Bertanya dan memberikan direksi, memberikan arahan jalan begitu. Oke, sekian dari kakak pembelajaran bahasa Inggris. Sebenarnya mudah aja ya kan? Nah, jadi inti dari pembelajaran bahasa Inggris ini adalah kita harus tahu dulu ide pokok dari teksnya. Oke, sekian dari kakak. Kakak kembalikan kepada MC Kak Rizky. Oke, terima kasih Kak Yoni atas pemaparan materi untuk persiapan TKA-nya terkait bahasa Inggris. Alhamdulillah nih, nggak kerasa juga kelas online kita nih sudah selesai dari GP Media. Terima kasih banyak untuk semua mentor dari GP Media, buat Kak Amel, Kak Cindy, dan juga Kak Yoni yang udah ngasih ilmu yang sangat banyak banget buat persiapan TKA nih. Dan juga tentu saja terima kasih juga buat teman-teman semua yang udah aktif mengikuti dari awal kelas sampai akhir ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini tuh bisa benar-benar membantu kalian dalam persiapan menghadapi TKA 2025 nanti yang akan dilaksanakan di bulan November. Dan juga kakak mau ingetin lagi nih buat kalian yang pengen latihan lebih banyak lagi untuk soal-soal TKA dari sekarang tuh GP Media sudah menyiapkan modul e-booknya yang lengkap dan bisa banget jadi teman belajar kalian secara mandiri baik itu di rumah maupun di sekolah gitu. Untuk info lebih lanjutnya untuk modul ebook TKA, teman-teman bisa cek sosial media Instagram GP Media dan juga kalau misalkan teman-teman mau linknya nanti kakak kirimkan melalui grup chat di Zoom dan di grup chat WhatsApp teman-teman gitu.
Mungkin sekian kelas online kita hari ini tentang persiapan TKA. Sampai jumpa di kelas online berikut-berikutnya dari GP Media. Tetap semangat belajar buat teman-teman semua. Dan semoga sukses terus sampai kalian masuk PTN impian kalian. Saya Rizky, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.